Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Perkenalkan nama saya Rizka Jamil. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari Universitas Pelita Bangsa dengan program studi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan 6 dari mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi IoT dengan topik keamanan dalam IoT yang diampu oleh Bapak Asep Arwan Sulaiman, STMKOM. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, risiko keamanan dalam IoT. IoT device face security risks such as hacking, data breaches, and privacy violation. Protect your device with strong password and updates. Perangkat IoT menghadapi risiko keamanan seperti peretasan atau hacking, kebocoran data, hingga pelanggaran privasi pengguna. Oleh karena itu, setiap perangkat IoT perlu dilindungi dengan langkah-langkah dasar, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan pembaruan perangkat lunak secara berkala. Hal ini menjadi fondasi penting sebelum kita membahas ancaman yang lebih spesifik. Ancaman keamanan yang umum pada IoT yaitu terdapat 3 ancaman. Keamanan yang umum terjadi pada IoT yang pertama yaitu serangan malware. Maksudnya adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat menyusup ke dalam sistem IoT dan merusak fungsinya. Kedua yaitu ada pencurian data pribadi, di mana data sensitif pengguna seperti informasi, kesehatan, atau lokasi dapat dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang ketiga ada serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, yaitu serangan yang membuat perangkat lunak atau layanan IoT menjadi tidak dapat diakses karena dibanjiri oleh lalu lintas data dalam jumlah besar secara bersamaan. Ancaman-ancaman ini dapat berdampak luas mulai dari perangkat rumah tangga, kendaraan, hingga sistem kesehatan dan infrastruktur kota pintar. Untuk mengatasi Untuk mengatasi ancaman tersebut, terdapat beberapa metode keamanan IoT yang sedang digunakan saat ini. Di antaranya ada enkripsi data, kemudian ada autentikasi yang kuat, ada pemantauan jaringan, dan pembaruan perangkat lunak secara teratur untuk mengurangi resiko serangan. Lebih spesifik, teknologi masa depan untuk keamanan IoT mencakup tiga hal utama. Pertama yaitu enkripsi end-to-end untuk mengamankan data selama proses pengiriman. Kedua yaitu sistem autentikasi ganda atau two-factor authentication untuk memastikan akses yang lebih aman. Yang ketiga yaitu pemantauan jaringan secara berkelanjutan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan sejak dini. Kemudian, selain keamanan data dan jaringan, keamanan fisik pada sensor dan aktuator juga sangat penting. Kerusakan pada sensor dan atau aktuator bisa mengancam keselamatan dan menyebabkan kerugian finansial. Sehingga kita harus memastikan kelengkapan tersebut terpasang dengan benar dan dirawat dengan baik. Terdapat beberapa standar keselamatan yang harus dipenuhi, yaitu memastikan peralatan sensor dan aktuator terpasang dengan benar, serta terlindungi dari kerusakan, kebocoran, dan akses yang tidak sah. Adapun cara memastikan keamanan perangkat tersebut meliputi dalam 3 langkah, yaitu memastikan instalasi sensor dan aktuator sesuai dengan petunjuk penggunaan. Kemudian ada melindungi sensor dan aktuator dari paparan lingkungan yang tidak sesuai, serta melakukan perawatan rutin dan pemeriksaan berkala untuk mendeteksi kerusakan atau keausan sejak awal. Dari sisi teknologi pendukung, terdapat beberapa contoh sensor dan aktuator yang umum digunakan dalam sistem IoT, yaitu sensor ultrasonik untuk mendeteksi jarak, kemudian ada sensor suhu untuk mengukur kondisi lingkungan, dan aktuator elektromagnetik untuk menggerakkan perangkat fisik. Pemilihan dan perawatan komponen-komponen seperti ini secara tepat akan berpengaruh terhadap tingkat keamanan sistem IoT secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, keamanan dalam IoT tidak hanya berbicara tentang perlindungan data dan jaringan dari ancaman seperti malware, pencurian data, dan serangan DDoS, tetapi juga mencakup keamanan fisik pada sensor dan aktuator yang digunakan. Dengan menerapkan metode keamanan seperti enkripsi end-to-end,
autentikasi ganda, pemantauan jaringan, serta perawatan rutin pada perangkat keras, kita dapat membangun sistem IoT yang lebih aman dan andal untuk digunakan dalam jangka panjang. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi keamanan dalam IoT. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.